Oke, guys, hari ini gue akan sedikit ngebahas tips. Diam, Kli. Kli, diam. Shut up, Kli. Kli, shut up. Oke, thank you, Kli. Oke, guys, jadi balik lagi, gue hari ini akan ngebahas sedikit tips tentang bagaimana cara bermain Genshin Impact yang benar supaya jangan sampai salah nih, guys. Sedikit tips dari gue, yang pertama adalah pastiin dulu kalau sebelum kita melanjutkan quest nih, gue kasih lihat nih ya. Ini adalah quest gue yang belum gue jalankan, Archon quest ya, terutama Archon quest. Kalau teman-teman mau jalanin story quest atau commission quest atau world quest is okay ya, karena world quest, commission quest dan story quest ini tidak mempengaruhi alur cerita utama daripada game ini gitu ya. Jadi gua rekap dari pertama, kalau misalkan teman-teman awal bermain Genshin Impact, pastikan teman-teman melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah pastikan lakukan commission quest. Ini dilakukan setiap hari. Ada 4 commission quest baru setiap hari yang akan muncul, dan gampang sekali teman-teman nyelesain commission questnya. Jadi pastiin setiap kali awal login 4 commission quest ini diselesaikan terlebih dahulu, karena hadiahnya juga akan sangat bermanfaat untuk mengupgrade karakter teman-teman sekalian. Nah, ini yang pertama adalah kerjain commission quest. Kenapa? Karena di commission quest ini teman-teman juga bisa mendapatkan kunci. Jadi kalau kita buka quest, kemudian kita klik yang di bawah ada story quest. Nah, di sini tuh ada kunci, guys. Di kanan atas itu ada kunci 1/3. Bagaimana cara kita mendapatkan kunci ini, guys? Jadi ini untuk mengunlock story quest, guys. Jadi kita perlu kunci ini untuk unlock story quest. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 story quest. Ini yang sudah gua unlock ya, guys, yang pertama. Jadi ada 3 story quest di mana akan unlock di level ini 32, ini di level 34, di level 36. Dan untuk mengunlock satu quest ini, kita butuh kunci, guys ya. Kita butuh kunci untuk mengunlock satu quest tersebut. Nanti kalau sudah teman-teman di level 32, bisa mengunlock satu, kalau udah di 34 bisa mengunlock satu, kalau di 36 bisa mengunlock satu. Nah, kita bisa mendapatkan kunci dengan mengerjakan commission quest selama 8 quest, teman-teman. Jadi kalau tadi satu hari kita bisa ngerjain 4 commission quest, artinya per 2 hari sekali kita akan mendapatkan satu kunci, guys. Jadi pastiin teman-teman mengerjakan commission questnya. Kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan, nanti begitu ini sudah unlock dan mau open, nggak ada kuncinya, ya nggak bisa terbuka quest ini, guys. Jadi story quest ini apa? Story quest ini adalah bukan main quest, guys. Jadi ini tuh kalau tadi kita lihat ya. Nah, di sini ada Archon quest, ada story quest, ada commission quest, ada world quest. Nah, gue coba jelaskan satu persatu, guys. Jadi world quest ini adalah biasanya kalau karakter yang ditemukan di tengah-tengah map, di atas kepalanya ada logo tanda seru warna biru. Nah, itu adalah world quest, guys, atau yang dikenal sebagai side quest. Jadi kalau ada, ambil aja dan kerjain aja. Rewardnya lumayan buat material. World quest itu. Kedua adalah commission quest. Commission quest yang tadi gue udah jelasin, setiap hari ada 4 commission quest baru yang wajib dikerjakan setiap hari. Kemudian ada story quest, guys. Nah, story quest ini biasanya akan memunculkan karakter-karakter baru. Contohnya dulu ada story questnya Venti, ada story questnya Diluc, ada story questnya Jin, dan lain-lain, guys. Jadi di story quest ini biasanya kita bisa ketemu dengan karakter-karakter baru yang nantinya akan update dan akan ada di banner gacha, guys. Jadi kita bisa menggunakan karakter yang ada. Jadi kalau misalkan kita sedang menjalankan story questnya, let's say misalkan Venti, maka nanti kita akan bisa menggunakan karakter Venti di tryout, guys. Jadi teman-teman bisa mencoba menggunakan karakter Venti ini. Jadi story quest ini juga perlu untuk dikerjain ya, guys. Jadi story quest ini bagaimana munculnya? Terkadang ada beberapa story quest yang bisa muncul tiba-tiba seiring dengan kenaikan level adventure rank teman-teman. Tapi ada story quest juga yang perlu di unlock, guys. Nah, contohnya ini.
ini gue tadi baru unlock per hari ini karena requires adventure rank 32 guys. Jadi sebelum 32 tidak akan muncul ini. Nah, kalau udah 32 dia akan muncul ini, dan untuk mengunlock ini butuh satu kunci. Untuk mengunlock nanti kalau sudah 34 yaitu questnya Jin, kita butuh satu kunci lagi, dan di sini juga kita butuh satu kunci lagi. Jadi total kita butuh 3 kunci untuk mengunlock semuanya guys. Nah, untuk mendapatkan kunci gimana caranya? Kerjain commission quest. Pokoknya teman-teman kerjain 8 commission quest akan dapat satu kunci. Oke, ini mengenai quest ya guys. Jadi hal pertama yang teman-teman pastikan lakukan adalah kerjain commission quest setiap hari. Nah, setelah teman-teman ngerjain commission quest, teman-teman perhatikan di kanan atas ada resin. Nah, di sini biasanya kalau baru login itu ada 120 per 120. Nah, resin ini teman-teman pastikan digunakan setiap hari guys, karena tidak akan bertambah guys. Jadi contoh, misalkan hari ini 120 per 120. Kemudian teman-teman nggak pakai resinnya. Besok tetap akan di angka 120 per 120. Jadi sayang banget guys. Sedangkan resin ini sangat amat penting untuk kita mendapatkan material-material untuk mengupgrade karakter kita guys. Jadi pastikan resin ini dipakai. Nah, cara memakai resin yang efektif adalah teman-teman perhatiin dulu karakter di line up utamanya teman-teman, apa yang dia butuhkan. Misalkan untuk mengupgrade weapon, kita lihat untuk upgrade weapon kita butuh ini guys, misalkan. Nah, kita butuh bit of aerosiderite ya. Nah, ini. Jadi untuk mendapatkan item ini gimana caranya? Kita bisa mengerjakan domain guys. Jadi di sini juga tertulis hari-harinya ya guys. Jadi kalau hari ini hari Kamis, ya teman-teman cari yang bisa dikerjakan di hari Kamis. Jadi pastiin teman-teman kerjain domain juga sesuai dengan kebutuhan guys. Jadi jangan asal ngerjain domain karena akan habisin resin sia-sia. Jadi teman-teman cek dulu kebutuhan teman-teman apa nih. Kebutuhan teman-teman apakah item ini atau ke item yang lain. Ya pokoknya sesuaikan dengan teman-teman punya party line up utama ya. Jadi cek item yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan, kemudian kerjain domain tersebut. Nah, kenapa? Karena setiap domain, nah ini seperti ini, domain of forgery misalkan, kita mau ngambil item ini, misalkan ini hari Kamis gitu ya, kita kerjain. Nah, setiap kita mengerjakan satu domain ini akan membutuhkan 20 resin guys. Jadi akan menghabiskan 20 resin per sekali kita mengambil hadiah di dalam domain tersebut. Jadi kalau satu hari kita punya 120 resin, kita akan kita dapat mengerjakan 6 domain guys. Jadi 6 domain total yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan material yang kita butuhkan. Nah, gimana ceritanya kalau domain kita sudah habis, kita sudah pakai semua seperti gua nih. Nah, sekarang resin gua udah 14 per 120 guys. Gimana caranya kalau gua masih butuh material dan gua mau ngerjain domain tapi resin gua nggak cukup? Kita bisa beli guys. Kita bisa beli dengan menggunakan Primogems. Ya, kita bisa beli dengan menggunakan Primogems, which is Primogems ini cukup mudah untuk didapatkan ya guys. Jadi teman-teman bisa pilih untuk beli dengan Primogem. Satunya yaitu 50 Primogem akan mendapatkan 60 resin, atau teman-teman bisa juga menggunakan item ini, Fragile Resin. Jadi Fragile Resin ini bisa digunakan untuk menambah 60 poin resin juga guys. Nah, Fragile Resin ini dapat dari mana? Ini didapat dari ketika teman-teman menyelesaikan AR quest. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh sekarang AR level gua di level 32, terus nanti gua naik nih ke level 33, maka gua akan mendapatkan satu resin bintang yang tadi guys. Jadi gua akan mendapatkan ini guys, Fragile Resin ini di ketika gua naik level guys. Ketika gua naik level AR gua, setiap naik gua dapat satu, setiap naik gua dapat satu. Nah, jadi teman-teman bisa milih mau naikin resin dengan Primogem atau dengan item tadi. Nah, itu hal kedua yang harus dilakukan teman-teman, yaitu memastikan resin kalian habis dengan bermanfaat gitu ya guys ya. Nah, kemudian kalau udah ngerjain commission quest, kemudian udah kerjain resin, apalagi teman-teman yang mesti dilakukan? Apakah ngerjain main quest? No, teman-teman pastiin dulu quest-quest yang ada di sini itu sudah dikerjakan selain Archon quest ya. Jadi cek dulu nih, ada nggak nih world quest yang belum dikerjakan? Kalau belum ada, kerjain karena itu hadiahnya cukup bermanfaat untuk mengupgrade karakter. Commission quest juga sama. Story quest, nah ini juga gue masih ada nih, ini gue harus kerjain dulu. Jadi pastikan di story quest, commission quest, dan world quest ini kosong guys. Jadi setiap hari dipastikan kosong,
Archon Quest biarin guys, jangan pernah dikerjakan dulu. Kenapa? Karena Archon Quest ini adalah quest utama guys. Jadi quest utama dalam cerita Genshin Impact ini. Kenapa gue bilang jangan dikerjakan dulu? Karena teman-teman pastikan selesaikan dulu World Quest, Commission Quest, dan Story Quest. Karena kalau udah selesai semua, tugas teman-teman tuh masih banyak guys. Bayangin, teman-teman karakter teman-teman belum mentok ya, mulai dari levelnya, mulai dari weapon levelnya, mulai dari level artifaknya, mulai dari talentsnya. Ini juga bisa di upgrade ya guys ya. Ini juga bisa di upgrade. Nanti kita akan bahas guys. Nah, bayangkan kalau teman-teman ini belum mentok nih, khususnya di line up utamanya teman-teman dan belum mentok. Terus teman-teman ngerjain Archon Quest, ngerjain quest utama, kerjain sampai setengah, teman-teman pasti akan mentok. Kenapa gue bilang pasti akan mentok? Karena teman-teman akan dihadapkan dengan satu quest yang dimana misalkan disuruh membunuh bos di dungeon tertentu gitu ya, dengan time limit tertentu. Pasti teman-teman akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan quest tersebut. Jadi ujung-ujungnya akan mandek dan tidak akan bisa lanjut lagi teman-teman untuk melakukan quest tersebut. Itu hal minus yang pertama. Hal minus yang kedua adalah jangan terlalu senang kalau AR level teman-teman itu naik. Kenapa gue katakan demikian? Karena kalau AR level teman-teman naik, maka otomatis level daripada boss dan level daripada monster yang ada di map juga ikut naik. Jadi contoh, misalkan sekarang gue AR level di 32, maka gue akan ketemu boss ataupun gue akan ketemu monster dengan rata-rata level itu ada di angka 30 sampai 50 guys. Kenapa gue bilang gue tahu nih bisa di antara 30 sampai 50? Karena kalau kita di AR 30 itu kita bisa mengupgrade karakter kita mentok di level 60 guys. Kalau kita mau upgrade ke level 70 kita harus AR 35 nih guys. Nah, jadi kalau gua mau asken pun nggak bisa sekarang karena gua harus tunggu AR gua 35 baru gua asken ke level 60. Baru gua asken ke level 70. Nah, artinya ketika sekarang gua level AR 30, maka gua akan ketemu dengan monster range levelnya di angka level 30-an sampai dengan level 50-an guys. Nanti ketika air gua menyentuh di angka 35, maka gua akan ketemu monster beda lagi. Levelnya dia akan otomatis naik ke level bisa sampai dengan 60-an, bisa sampai dengan level 60-an guys. Jadi pokoknya AR level teman-teman naik, monster yang ada di dunia juga akan ikut naik guys levelnya. Boss juga guys. Jadi tentunya ketika level mereka naik, tingkat kesulitan dalam melawan monster tersebut pasti akan jauh lebih tinggi. Dan bayangkan kalau level AR teman-teman naik, tetapi weaponsnya belum mentok, artifaknya belum mentok, talentsnya belum mentok, kemudian level karakternya belum mentok, dan teman-teman harus dihadapkan dengan boss yang levelnya jauh di atas teman-teman, udah pasti akan sulit ngelawannya guys. Dan pasti nanti akan stuck guys. Jadi itu yang tadi gue bilang kenapa pastiin Archon Quest ini jangan dikerjakan dulu guys. Jadi kerjain aja dulu World Quest, Commission Quest, Story Quest, tapi Archon Quest-nya biarin dulu guys, jangan dikerjakan dulu. Nah, jadi tadi hal yang pertama dilakukan adalah teman-teman pastiin kerjain Commission Quest. Hal yang kedua, pastiin habisin resin di dungeon-dungeon yang bermanfaat. Hal yang ketiga yang mesti teman-teman lakukan adalah kerjain quest, yaitu World Quest, Commission Quest, dan dan Story Quest. Nah, Archon Quest-nya biarin dulu guys. Nah, kalau tiga-tiga ini sudah dikerjakan juga, kemudian teman-teman apa yang harus dilakukan yaitu memastikan sebelum mengerjakan Archon Quest atau main quest, teman-teman pastikan karakter teman-teman sudah berada di level yang paling mentok di AR level tersebut. Gua ambil contoh, AR level gua sekarang di level 32 guys. Nah, untuk AR level 32, gua bisa mentokin level karakter gua ke level 60. Begitu juga level weapon gue ke level 60. Nah, kalau gue mau naikin lagi, gue harus tunggu AR level gue di 35. Kalau AR level gue udah di 35, maka gue bisa asken mereka dari level 60 ke level 70. Nah, tapi untuk kondisi gue sekarang, karena AR gue masih di 32, gue bisa mentokin semua karakter gue ke level 60. Berikut juga dengan weaponnya guys. Nah, jadi hal berikutnya yang teman-teman harus lakukan setelah teman-teman melakukan beberapa hal utama yang tadi adalah teman-teman cek
khususnya di party utamanya teman-teman. Oke, gua menggunakan Klee misalkan, Fizzle, kemudian Kiki, kemudian Beidou di party utama gua. Nah, gua harus cek nih, Klee gua sudah mentok nggak nih semuanya nih. Arti mentok itu gini guys. Gua ambil contoh Klee. Klee gua berada di level 60, strip 60. Gua masih bisa upgrade nggak nih? Nah, gua klik Asken guys. Gua klik Asken. Nah, di sini walaupun andai kata gue punya materialnya semua nih, ini empat-empatnya gue punya, tapi di bawahnya ada tulisan guys, requires adventure rank 35. Artinya gue nggak bisa naikin lagi kalau AR gue belum di level 35. Nah, ini yang namanya mentok guys. Jadi sebelum teman-teman lanjutin Archon Quest atau main questnya tadi, pastiin dulu levelnya teman-teman ini sudah mentok semua. Weapon gue level 60. Kalau gue mau upgrade ke 61 bisa nggak? Kita coba guys, kita enhance. Nggak bisa guys ternyata, karena ada requires adventure rank 35. Jadi ini yang namanya mentok guys. Jadi kalau belum mentok, misalkan teman-teman masih andai kata teman-teman AR levelnya di 30-an ya, di antara 30 sampai 34 gitu ya. Nah, itu kan mentoknya di 60. Misalkan levelnya masih 55 nih guys. Jangan coba-coba ngelakuin Archon Quest dulu. Pastiin dulu level 55 ini berubah menjadi level 60 per 60. Jadi kalau sudah mentok, baru teman-teman ngerjain Archon Quest. Nah, apa yang perlu diperhatikan, apa yang mesti dipentokin dulu nih guys ya. Satu adalah level daripada weapons ya, level daripada weapons ini pasti mentok dulu guys. Itu hal prioritas utama. Oke. Jadi kalau mentoknya sekarang gue cuman bisa mentokin ke level 60 karena kalau gue mau naikin lagi kan harus AR 35. Nah, untuk kondisi AR level gue sekarang gue bisa mentokin ke 60. Jadi gue harus pasti ini weapon gue udah 60 belum? Oke, karakter pertama 60. Karakter kedua 60. Karakter ketiga 60. Karakter keempat 60 juga. Nah, artinya di segi weapon sudah mentok. Berikutnya, gue cek lagi di talents guys. Oh, sebelum ke weapon, gue cek dulu di atribut guys. Jadi setelah level weaponnya mentok, kita cek level karakternya nih guys. Kan sama nih, kalau di AR 30-an sampai 34, itu kita bisa naikin sampai dengan 60. Nah, gue harus cek nih, level karakter gue udah di 60 belum? Oke, Klee udah 60, Fizzle udah 60, Kiki udah 60, Beidou pun udah di level 60 guys. Nah, artinya untuk weapons dan untuk attributes gue udah mentok. Oke. Nah, apakah itu cukup untuk kita ngelanjutin main quest atau Archon Quest? No guys. Jadi jangan coba-coba jalanin dulu Archon Quest ya guys. Kenapa? Karena ada satu lagi yang sering terlupakan nih guys, yaitu talents guys. Talents ini tidak kalah penting, bahkan menurut gua pribadi ini adalah hal yang paling penting guys untuk kalian upgrade. Nah, kalian lihat di sini. Talent itu kalau di AR 30-an ya, antara 30 sampai 34. Kalau level kan kita bicara level kan mentok di 60. Kalau talents itu mentoknya di level 4 guys. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, gue masih level 2 nih guys. Ini masih level 2, ini masih level 2, ini masih level 2. Kalau ini memang tidak bisa di-upgrade guys. Ya, ini memang tidak bisa di-upgrade. Nah, tiga karakter yang tiga hal yang utama yang di pertama ini yang bisa di-upgrade. Jadi kalau teman-teman lihat nih, normal attack kayak boom, baru level 2. Kalau gue mau level up, bisa guys, tapi gue nggak ada material guys. Jadi gue kurang shield scroll. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pastiin dulu ini di upgrade guys. Upgrade-nya sampai level berapa? Upgrade-nya sampai level 4. Kenapa gue katakan di level 4? Karena kalau untuk upgrade ke level 5, teman-teman perlu yang namanya AR 35. Jadi AR 30 sampai AR 34 untuk level mentok di 60, untuk weapon mentok di 60, untuk talents mentoknya di level 4 guys. Jadi pastiin semuanya sudah level 4 dulu nih guys. Normal attack, jumpy dumpty, spark and splash udah di angka level 4. Begitu juga dengan karakter kedua. Gue juga masih level 2 nih guys. Nah, ini udah mentok nih guys. Ini contohnya nih guys ya. Kalau gue mau upgrade ke level 5, gue butuh Ascension Phase 4 guys. Artinya gue butuh AR di level 35. Nah, untuk sekarang berarti Night Rider gue udah mentok. Tapi di sini gue belum, masih level 2. Di sini juga masih level 2. Artinya gue harus naikin dulu ke level 4. Begitu juga dengan Kiki,
Ini gue harus naikin ke level 4, level 4, level 4. Kemudian Beidou ini juga sama, harus naik ke level 4, level 4, level 4. Nah, kalau dari segi weapon level sudah mentok, dari segi level karakter sudah mentok, dari segi talents pun sudah mentok. Mentok dalam artian bukan kurang material ya, mentok dalam artian memang nggak bisa di-upgrade lagi. Kalau mau upgrade ya harus naik level AR-nya teman-teman. Barulah teman-teman fokus mengerjakan yang namanya Archon Quest. Nah, baru dilanjutin lagi tuh cerita Archon Quest-nya. Jadi itu tips dari gue sih teman-teman. Kenapa? Karena kalau enggak teman-teman biarin, misalkan udah deh gue males nih mentokin karena harus cari material, harus grinding dan lain-lain. Aduh gue capek nih, gue mau ikutin jalan ceritanya aja. Pasti suatu saat teman-teman akan mentok. Kenapa gue bilang itu? Ya sekali lagi seperti yang tadi gue udah bilang teman-teman. Ketika level AR teman-teman naik, monster di dunia juga levelnya naik. Kalau karakter teman-teman belum terlalu kuat, karena gini, di game ini level AR tidak menentukan seberapa kuat karakter kalian. Jadi bisa jadi ada yang AR-nya level 30 tapi kalah dengan karakter yang AR-nya level 20 guys. Kenapa bisa begitu? Karena karakter yang di AR 30 nggak di-upgrade dalamnya. Cuman AR levelnya aja 30, tapi dalamnya statusnya nggak ada yang naik. Nah, bandingkan dengan AR 20 tapi karakternya mentok semua nih guys. Tentu itu akan jauh lebih kuat dibanding dengan karakter yang ada di AR 30. Jadi level AR di game Genshin Impact ini tidak berdampak apapun terhadap status daripada karakter teman-teman. Yang berdampak terhadap karakternya teman-teman adalah yang tadi gue bilang, weapons, attributes, dan talents. Begitu juga dengan artifak. Tapi kalau artifak mungkin saran gue AR di bawah AR 40 nggak usah dulu lah terlalu difokuskan. Nanti kalau udah AR 40 baru teman-teman fokusin cari artifak bintang 5. Karena kalau AR masih di bawah level 40, teman-teman ngerjain domain pun tidak mungkin akan mendapatkan artifak bintang 5. Jadi mendingan untuk artifak nanti aja fokus di level AR 40, baru teman-teman fokus mentokin semua artifaknya. Nah, masih lama masih di bawah AR 40, teman-teman fokus mentokin di atribut, weapon, dan talents ya. Jadi itu pastiin nih teman-teman, di talentsnya udah mentok, di weaponnya udah mentok, di atributnya udah mentok, baru lanjutin main questnya atau Archon questnya. Jadi itu sedikit tips dari gua karena game ini itu memang uh, sangat mudah untuk dimainkan bagi free player guys. Gua salah satu free player, tapi gua bisa bermain dengan efektif dan efisien guys. Selama kita paham sistem game ini, selama kita paham cara bermain yang benar, maka kita juga tidak akan kalah guys dengan pemain-pemain yang berbayar guys. Jadi karena game ini memang bukan dirancang untuk pay to win, tapi free to play guys. Selama teman-teman paham cara main yang benar. Nah, jadi itu tips dari gua teman-teman. Game ini tuh akan banyak melakukan grinding, terutama grinding material untuk level up karakter teman-teman, level up weaponnya teman-teman, untuk naikin level talentsnya teman-teman. Itu akan butuh banyak banget material guys. Jadi kalau gua biasanya setelah gua mentok baru gua jalanin Archon Quest, itu mungkin bisa 4 hari atau bahkan bisa 1 minggu sekali guys. Jadi gue ngelanjutin main questnya gue atau story questnya gue, main questnya gue atau Archon questnya gue itu biasanya bisa 4 hari sekali atau bahkan bisa seminggu sekali. Jadi lama guys. Jadi nggak tiap hari gue jalanin quest untuk quest utamanya guys. Jadi gue lebih akan fokus ke upgrade karakter gue dulu. Benefitnya apa? Benefitnya adalah ketika nanti teman-teman mentok semua baru ngejalanin Archon questnya, dan teman-teman disuruh bunuh monster, disuruh bunuh boss, dikasih time limit, teman-teman udah sangat gampang banget ngejalaninnya karena ibaratnya karakternya teman-teman itu udah sesuai atau bahkan bisa lebih daripada Archon Quest yang disuruh. Misalkan disuruh bunuh boss itu yang seharusnya susah, tapi karena teman-teman karakternya udah mentok semua jadi nggak susah untuk ngelawan bos itu. Jadi nanti ujung-ujungnya progresnya akan jauh lebih cepat daripada teman-teman nggak mentokin semua tapi udah main naikin AR naikin AR naikin AR dengan ngejalanin Archon Quest. Ya ujung-ujungnya teman-teman akan stuck ya. Jadi itu sedikit tips dari gua, semoga membantu teman-teman dan uh,
bisa mengubah cara bermain teman-teman. Kalau yang dulunya salah, coba pelan-pelan diganti seperti itu, pasti akan ada perubahan dan memang agak sedikit capek, tapi akan jauh lebih gampang dan mudah untuk ke belakang ya teman-teman. Oke, sekian tips dari gue, semoga membantu dan bisa membuat karakter teman-teman jauh lebih kuat lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa.